Ya teman-teman, pada hari ini ada studi banding dari Ngadirojo ya Pak. Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Dan kelompok tani. Dan kayak hari ini saya bersama Pak PPL di Jatipurno, Pak Mul, dan nanti kita mohon izin nimbrung ya Pak nggih, mengikuti kegiatan Bapak melakukan studi banding di calon agrowisata Jatipurno. Ya, siap pos Ludes. Nama sini Pak? Pos penyuluhan desa. Pos penyuluhan desa di Kelurahan Jatipurno nggih. Simak terus di Saripur Pertanian dan juga Peternakan. Nah, hasilnya saya nggih Pak, termasuk ini. Lumayan nggih. Maksudnya Napa? Mboten niki mau kula geren nyuwun godhonge sik malah berpengen tinggi niku kulae. Oh, uri ya. Bakal aku. Napa niki diparingi kok kurang banget. Ayo. pilih kan mungkin jenengan mungkin panen. Siang menika nggih sifatipun namung silaturahim nggih, sharing mawon. Mriki mungkin enten saking posluh enten petani-petani ingkang menawi saking sederek Ngadirojo mungkin nularaken saking pertanian mriku ingkang saged dipun cak nenten mriki nggih, ingkang saking mriki nggih ngoten. Nggih, mriki sampun lenggah ingkang nggih para-para yang saged nggih meratitisaken mbok menawi wonten kirangipun napa wonten saking BPP menika wonten Pak Tularno jenengan saking Ngadirojo nggih tindak dhateng Jatipurno teng gunung kawontenanipun nggih ngeten iki. Nggih ngeten iki mriki termasukipun nggih daerah pegunungan nggih, gunungan. Namung nek kanggenipun tanaman brambang nggih, bawang merah itu tidak harus di daerah yang dataran tinggi, dataran rendah pun semakin panasipun semakin banyak itu semakin bagus. Yang penting masalah faktor air. Nggih, air nggih kocor setiap hari niku nggih. Sing penting niku enten niku mungkin untuk tanaman itu cocok dan bisa berkembang di tempat itu. Tinggal kita itu minat, semangat, kemauan. Kalau kita hanya istilah obor blarak katakanlah gur kepengin kono tak nandur iki coba ora berhasil sekali jenengan kapok. Itu berarti semangatipun kirang membara. Membara. Nek nurut simbah-simbah kalau mben niku sing penting pokoknya tanganmu kok aja mbok gegem. Berusahalah. Berusaha. Nek punya penyakit M niku pun mboten enten tambane. Malas. Nggih. Penyakit malas. Niku sore tambane niku. Wis ngene wae. Tembung wis ngene wae barang niku nggih elek. Jadi kita harus semangat. Lahan jenengan terbatas hanya itu. Nek mboten dikelola sebaik-baiknya, kita tidak akan cukup kebutuhan kita. Tur tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan, terus hasilnya juga menggiurkan. Sementara ini nggih tanaman sayuran. Ya tanaman sayuran. Ada brambang, bawang merah nggih. Ada cabai, ada sawi, ada sedri, ada timun. Itu tanaman-tanaman yang umur ginjah cepat menghasilkan. Itu. Tanaman-tanaman sayuran itu yang dikendaki hanya pupuk organik, Pak. Jangan mengandalkan pada pupuk kimia kepada tanaman yang sayuran. Itu nanti hasilnya akan jelek. Mutunya jelek, hasilnya juga tidak kurang memuaskan. Tapi kalau pupuk organik semakin jenengan tambahi, itu semakin subur, semakin bagus. Tur untuk pencegahan ketahanan tubuh seperti kita diimunisasi, itu kalau pakai pupuk organik itu kita itu netral, tidak mudah terkena serangan hama dan penyakit karena ketahanan dari tanaman itu sudah sehat, sudah kuat. Ya itu. Tapi sementara ini petani andalannya kan hanya pupuk kimia.
semua kimia. Itu sebetulnya bukan pupuk, Pak. Itu suplemen. Kalau kita suplemen, minum extra jos, minum cutting deng itu biar kuat, biar tahan, itu pupuk kimia itu semacam itu. Nah kalau tubuhnya, tanahnya sudah jelek walaupun digenjot dengan pupuk kimia sebanyak berapapun, akhirnya kita produksi dan hasil untuk beli pupuk dan tenaga dan hasilnya ini akan klop saja sudah bagus. Nih, lama-lama nanti begitu. Dulu hanya urea, ada SP36, ada Ponska, ada KCL, ada Zeta. Itu hanya untuk memenuhi suplemen dalam tanah. Dulu ndak ada pupuk-pupuk semacam itu. Sekarang kan harus pakai itu, Pak. Tanpa itu juga. Tapi kalau jangan pakai pupuk organik, semakin berkurang penggunaan pupuk kimianya, tanah jenengan akan banyak kesuburannya tambah, bisa tahan terhadap hama dan penyakit, itu akan kita hasilnya sedikit pun menguntungkan. Itu hitungannya analisa itu untung. Tapi kalau pupuk kimia, nanti kena kresek, kena sundep, kena patah leher dan sebagainya. Itu karena pengaruh penggunaan pupuk kimia. Bukan kita melarang jangan menggunakan pupuk kimia, tapi kan kita harus dosisnya pas. Itu. Mungkin hanya sharing-sharing aja. Kalau jenengan hitung-hitung analisa mungkin jenengan mungkin kaget. Nandur berambang sak kedok sama sawah sing sak oret-oret sak bahu hasilnya banyak yang berambang. Hanya 2 bulan. Padi berapa? Olah tanahnya pun pinten, traktornya pun pinten. Itu harus kita pandangan kita ke depan harus semakin hitungan kita ke analisa usaha tani untung rugi. Jangan gurangger melu kono nandur pari enek-enek pari kabeh. Engko regane dimainke karo bakul. Nggih ta? Karena barang banyak sing beli dikit, ya nek itu semene ra itu ya wis. Tapi nek jenengan nandur berambang pas niki Pak Guru niku dek wingi pas berlawanan dengan musim, regane dhuwur, delalah udane ra patek bejoh, aman, panene bagus. Ya sekedok ya 12 juta paling mboten. Ya itu nek padi sak kotak udah 3 juta wae rasa-rasen punan. Nggih. Nggih ta? Mboten nyandak. 3 juta iki dol-dolane urung kelong rabuk, urung kelong tenaga, urung dodeng. Nggih ta? Wong kula niku ya wong tani padha karo jenengan, Pak, sami. Jadi jenengan ke Jatipurno ini sebenarnya bukannya kok di sini seperti Pak Suroyoto bilang sini itu lebih bagus, lebih mampu, tidak. Di sini juga belajar. Sama-sama belajar. Jadi belajar dan alhamdulillah dari anggota-anggota Posludes itu semangatnya tinggi. Jadi pokoknya kita harus berhasil. Harus berhasil. Nah, ini ternyata betul di sini memang sudah berhasil walaupun ya dalam satu sak bau di nggo wong 5, wong 6. Itu enggak masalah, tapi hasilnya dengan sawah satu patok dengan satu petak tidak kalah. Nanti ditumpang sari dengan cabai, tapi nggih sini tadi ada yang keliru. Kalau tumpang sari cabai usahakan harus diwiwil, Pak. Harus diwiwil. Karena kalau tidak diwiwil untuk pengisian berambangnya akan berkurang. Karena terlalu rindang. Jadi umbinya nanti tidak bisa melenduk-melenduk kayak nggone Pak sinten niku? Pak Tino niku wau mboten saged, hanya kecil-kecil. Kurang sinar. Pokoknya yang dikendaki tanaman bawang merah itu sinar matahari penuh. Hanya perawatannya dari 0 tanam sampai 40 hari itu tiap hari harus dikocok. Tiap hari. Kalau pagi ya pagi, nek sore. Tiap hari dikocok terus. Nanti kalau 40 sampai 50 diselang 1 hari, 2 hari sekali. Nanti kalau sudah pengisian umbi, umur 55 ke sana dilepas. Tidak usah dikocor biar daun hijau itu membuat isian umbi. Nek tetap dikocor terus nanti daunnya hijau terus. Jadi akan menyerap unsur hara yang ada di makanan yang ada di umbi. Umbi itu kan persediaan untuk makanan. Kalau dikocor terus kan
full. Airnya full. Nanti umbinya akan kecil. Besar membagian kecil. Nah nanti timbul istilah nek mriki putut nggih Pak, putut. Itu kalau tidak diambil nanti kan itu pututnya itu mengisap umbi yang dari bawah, umbinya jadi keras. Keras, atos. Gitu nggih. Itu harus diambil. Nggih niku. Mboten nek ibu-ibu mesti eman-eman iki dinggit sayur wae disikui terus ini. Ndak boleh. Sampai garing ndak boleh. Nggih, itu harus dipetik. Itu soalnya mengisap umbi yang ada di bawah. Di semuanya. Nanti akhirnya umbinya atos Bu, atos koyo kayu nih, kayu. Itu bukan yang dikehendaki. Mungkin itu di sini tumpang sarinya dengan cabe nggih, cabe. Sebenarnya kalau tumpang sari dengan cabe itu kalau berambang itu sudah berumur 2 bulanan. 2 bulan. Sing tepat itu kalau mau tumpang sari dengan cabe itu kalau sudah ngendas welut niku kira-kira 2 mingguan 4 minggu 4 mingguan ngendas welut niku wis enek bakal umbi nyenos ngoten nek cara mriki cara darah mriki daerah utaranan niku ngendas welut niku siap ditanami tanaman napa tumpang sari. Sekali napa niku ngrawat tumpang sari nipun kan mengke brambang panen cabe nipun naik. Nggih itu. Jadi cabe niku nunut di brambangnya sekitar 1 bulan lebih sedikit. Tuh. Jadi ndak tanam brambang langsung tanam cabe itu nanti brambangnya ya kan napa niku persaingan cari makannya brambangnya sing kalah masalahnya cabai kan rindang nanti menutup brambang nggih jadi tertutup